Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera. Ya, pada malam hari ini kita bertemu kembali masih dengan saya Jarodian Sationo. Ya, selamat bertemu kembali untuk rekan-rekan kelas sistem komputer ya, kelas sistem komputer 17.1 kelas malam ya, pada semester 7 ini ya, masuk semester 7 atau semester berapa? Coba saya cek dulu ya. Nah, ini kebetulan mata kuliah kita ini adalah mata kuliah MKP ya, mata kuliah pendukung semester 6 ya, semester 6. Ya, mata kuliah pendukung ini adalah hanya 4 kali pertemuan tatap muka dan nanti pertemuan kelima adalah pertemuan untuk ujian akhir semester. Jadi langsung ujian akhir semester. Nah, sedangkan materi kita adalah ini ya, materi kita pemrograman client server. Jadi pemrograman tetapi pertemuan kita hanya 4 kali pertemuan. Pertemuan yang kelima itu langsung ujian, langsung UAS. Nah, jadi kita buat kesepakatan ya untuk pertemuan kuliah online kita. Nah, nanti kalau misalkan rekan-rekan mau melihat materi saya yang terkait dengan pemrograman client server, nanti rekan-rekan bisa buka di channel YouTube saya ya. Di channel YouTube saya itu ada mata kuliah pemrograman client server, ada mata kuliah basis data ya, pemrograman basis data. Nah, di situ ada pembahasan tentang pemrograman client server. Nah, untuk materi yang nanti akan saya sampaikan pemrograman client servernya ini nanti kita akan membuat apa? Nah, di sini saya sudah ada contoh ya. Kita buat sama dengan anak pagi ya, yang kelas pagi juga sama, tetapi untuk yang kelas pagi ini full ya. Jadi pertemuannya itu 16 kali pertemuan. Nah, ini kelas pagi sudah masuk di pertemuan ke 12 ya, ini kelas malam masuk pertemuan 1 ya, 4 ya, hampir sama lah, nanti ujiannya bareng berarti ya, ujiannya nanti bersamaan dengan kelas pagi. Nah, kelas pagi itu minggu kemarin ya, minggu ini sudah saya beri tugas untuk memodifikasi dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, materinya apa? Ya, materinya itu adalah ya, jadi ada project ya, projectnya adalah project untuk aplikasi reparasi ya, aplikasi reparasi mobil ya, reparasi mobil. Jadi aplikasinya nanti seperti ini. Nah, ini nanti aplikasinya, modulnya modulnya belum ada. Nah, nanti aplikasinya adalah seperti ini ya. Ada kita menginput data spare part
kemudian ada input data kerusakan. Ya, kerusakan ini nanti akan memasukkan biaya ya, biaya-biaya yang ada di dalam daftar. Nah, ini belum ada cetaknya, nanti bisa ditambahkan. Ya, nanti saya akan memberikan proyeknya ini ke rekan-rekan, silahkan nanti dimodifikasi. Ya, proyeknya ini dimodifikasi, dibuat ke dalam bentuk ya dilengkapi, kemudian ya kalau harapan saya sih ini kalau ada yang senang dengan pemrograman, senang dengan bahasa program, ingin dipasarkan ke perusahaan-perusahaan perbengkelan yang butuh model seperti ini, aplikasi seperti ini, silakan, karena ini dulu tahun 2012 ya, ini dulu program saya tahun 2012 ini saya membuatkan ini untuk bengkel body repair Satria Jaya Citarum ya, Jalan Citarum Semarang, bawah jembatan Citarum itu ya, di bawah jembatan Citarum kalau dari sini kanan jalan ya, itu ada perusahaan bengkel namanya Satria Jaya, itu yang aplikasi yang ada di dalamnya ya, termasuk aplikasi ya, kebetulan saya baru membuatkan yang ini ya, permintaannya itu ada aplikasi penggajian dan lain sebagainya ya, yang saya share ke teman-teman ini cukup yang ini saja. Kalau sampai ke penggajian nanti kan waktunya terlalu lama. Nah, ini silakan nanti dikembangkan aplikasi ini, dan saya sudah memberikan izin, misalkan rekan-rekan mau menjualnya kembali, ini bisa dimodifikasi lagi, kemudian dijual atau ditawarkan ke perusahaan-perusahaan bengkel, itu bisa ya, aplikasi ini sudah cukup bisa ya, karena ada bagian-bagian yang di sana biasanya sudah terdapat di sini. Contoh ada SPK, estimasi, kemudian ada pembayaran. Ya, pembayaran ini adalah setelah selesai nanti ada pembayaran ya, melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini belum selesai. Nah, kebetulan ini yang saya share ke teman-teman ini adalah yang belum lengkap. Ya, sebenarnya program yang sudah jadi itu yang sudah lengkap. Jadi ini pertama kali dulu saya mendemokan ini, terus ada tambahan ini. Jadi bertambah terus. Pasti nanti akan ada penambahan item-item yang ada di perusahaan bengkel, karena di tiap-tiap perusahaan bengkel itu pasti memiliki mekanisme, memiliki sistem perbengkelan ya, meskipun secara teknik, secara kalau bengkel itu kan kalau kita lihat seperti itu ya prosesnya ya, tapi kalau secara sistem kan tentunya mereka mempunyai sistem kerja atau sistem proses perhitungan yang berbeda-beda. Ya, katakanlah di sini ada jasa ya, biaya jasa itu kan beda-beda, tiap-tiap bengkel itu dia menerapkan jasa yang berbeda-beda. Jasa perbaikan ya, jasa dari mekaniknya itu ya, mungkin ada biaya yang berbeda dengan yang ada di sistem yang saya buatkan ini. Ini juga masih contoh. Sebenarnya ini datanya itu ratusan ya, data yang ada di sana ini ada ratusan. Ya kan, jenis kerusakan mobil yang perlu diperbaiki kan tidak hanya ini, masih banyak bagian-bagian mobil yang ada. Ya, ini spare part-nya pun tidak hanya ini saja. Spare part-nya juga ada banyak di sana ya.
Nah, nanti di situ juga ada proses ini. Ya, kalau ini belum berkurang, nanti kita coba input daftar spare partnya pun itu tidak akan berkurang ya. Nah, spare partnya masih tetap tidak berkurang atau tidak mengurangi stok. Seharusnya kan mengurangi stok sehingga nanti pihak gudang bisa tahu. Jadi ini bagian-bagian spare part, bagian kebutuhan-kebutuhan yang ada di gudang itu masing-masing user dia punya akses. Punya akses. Jadi tadi kan saya begitu menjalankan atau kita run ini kan muncul login ya. Loginnya ini kan masing-masing user. Ya, admin, usernya siapa? Oh, usernya gudang. Oh, usernya si ini gudang adalah Rosella. Nah, misalkan. Nah, kalau tidak sesuai ya nanti akan muncul pemberitahuan seperti itu. Nah, ini ya. Ya, saya tidak perlu menjelaskan teori dari client server. Kita langsung mengarah ke sini ya. Ya, karena tujuan kita membuat client server ini adalah ini seperti ini. Jadi letak client servernya atau multi usernya adalah kita melihatnya dari sini, dari sistem login-nya. Ya, yang login siapa? Si A, si B-nya, bagian mana? Nah, kalau bagian gudang ya nanti hanya proses untuk gudang saja. Ya, proses bagian gudang. Kalau misalkan yang login ini adalah bagian admin atau bagian asuransi, ya, klaim asuransi itu nanti ada sendiri. Ya, ada khusus. Nah, di sini nanti juga ada ikon ya, ikon atau menu untuk bagian asuransi. Ya, bagian asuransi itu yang diurusi apa? Ya, yang diurusi adalah OR ini. Ya, nanti ada biaya OR-nya berapa? Nah, dari asuransi, ya, misalkan data untuk pengajuan ke asuransinya. Ya, pengajuan ke asuransi, nanti di ACC asuransi, statusnya ada pengajuan, statusnya di ACC. Nah, itu nanti kita bisa menambahkan poin-poin atau misalkan ya tadi program yang sudah ada ini rekan-rekan pasarkan atau rekan-rekan jual tawarkan ke bengkel-bengkel yang lain, bengkel body repair ya tentunya ya. Body repair itu nanti di situ pasti ada beberapa bagian ya, beberapa bagian yang belum ada di sini. Belum ada di program ini itu bagian mana. Nah, kalau secara sekilas yang sudah ada adalah bagian ini. Ya, SPK, surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini berisi tentang checklist ya. Seperti checklist. Ya, seperti ini checklist. Checklist untuk bagian ya. Bagian-bagian mana saja. Nah, ini saya ada kesalahan di pengisian data ya atau di database-nya. Nah, database-nya nanti kita pakai MySQL ya. Ya, ini database dari program tadi itu pakai database MySQL. Mengapa? Karena nanti suatu saat mau dikembangkan ke online ya. Online atau punya cabang lain, perusahaan tersebut ada cabang di kota ini, kota mana, itu nanti bisa di online kan ya. Bisa menggunakan sistem IP public ya, IP public yang nanti bisa diakses ya, database-nya pakai ya. Jadi yang namanya program client server itu tidak harus yang berbasis web atau online. Database online ini tidak harus program atau bahasa pemrograman yang berbasis web. Kalau memang kita basicnya ini menguasai bahasa pemrograman Visual Basic
menguasai bahasa pemrograman Delphi, ya tidak ada salahnya kita bisa mengembangkan ke jenis database-nya. Karena apa? Karena database server ini kan ada banyak sekali ya, tidak hanya MySQL, ada Oracle, ya, ada Oracle, kemudian ada SQL Server. Nah, mana yang sekiranya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bisa digunakan sebagai database server. Nah, ya ini MySQL ini adalah salah satunya. Sudah free, ya, database management system yang free, ya, tidak ada lisensi juga, ya, mudah, ringan, ya, mudah mencarinya, ringan, ya, ringan aksesnya, ringan aplikasinya, ya, tidak terlalu ribet, ya, multi platformnya ada, bisa diinstal di Windows, ada platformnya, di Linux juga ada platformnya ini ya untuk MySQL. Jadi kalau kita pakai sistem operasi Windows, ya tetap bisa kita jalankan. Nah, dulu kan kita juga sudah pernah membahas tentang database server ini ya. Nah, kita cari ya, database-nya adalah ini. Kemarin saya ada kesalahan ya. Estimasi detail. Oh, ini estimasi ya, ini estimasi SPK. Nah, nanti juga ada mobil masuk, mobil keluar. Nah, artinya apa? Ada pencatatan, ya, pencatatan data-data mobil yang masuk, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk membuat antrian, ya, antrian untuk proses pengerjaan ini. Ya, proses untuk pengerjaan ini itu kendaraan atau pelanggan atas nama si A, si B itu nomor antrian keberapa. Nah, nanti kan bisa kelihatan, oh ada SPK. SPK antrian nomor sekian. Nah, kendaraannya ini. Jadi SPK-nya pun ini nanti membuat SPK harus sesuai dengan urutan antrian atau kendaraan yang masuk tadi. Nah, nanti ada kendaraan keluar itu diambilkan dari kendaraan masuk, nomor polisi berapa, kemudian nanti ya, nomor polisi atas nama siapa, kondisi awal seperti apa, kondisi yang terbaru itu seperti apa, ya. Kondisi setelah akan keluar dari bengkel itu seperti apa. Jadi ada semacam checklistnya di situ, ya, pasti ada itu ya. Di bengkel-bengkel yang lainnya pun pasti akan menerapkan hal seperti itu. Nah, di sini nanti selain saya memberikan tugas ke rekan-rekan, saya juga ingin memotivasi rekan-rekan supaya rekan-rekan itu bisa mengembangkan ilmu, ya, perkuliahan di komputer ini untuk dipublikasikan, dipakai sendiri atau dipakai secara tim ya. Membuat tim satu kelas, misalkan punya rekan ya, yuk kita bikin tim untuk software host kecil-kecilan ya. Nah, nanti membuat software kerjasama, ada yang bagian penawaran, ada yang bagian ini. Nanti silakan membentuk tim ya. Saya memberikan contoh programnya ini. Dari program ini nanti silakan bikin kelompok ya, bikin kelompok ya, minimal nanti kelompoknya ada 2, minimal ada 2 orang dalam satu kelompok. Nah, itu nanti dibagi, misalkan memodifikasi bagian ini, misalkan membuat membuat laporannya ini atau cetaknya ini seperti yang tadi di bagian
data spare part ini kan ada tombol cetak tetapi belum bisa mencetak. Nah, nanti bisa bagian siapa atau dikerjakan bersama-sama. Ada yang desain tampilannya seperti ini. Terus kemudian ada yang mengkode, ada yang mendesain, oh bentuknya buat seperti ini. Nah, bagian yang mengkode nanti siapa. Nah, di situ nanti kita buat model sistem kelompok ya, model sistem kelompok dibuat kerjasama ya, sehingga nanti rekan-rekan bisa belajar untuk bekerja sama dengan rekan satu tim. Ya, saya kira kalau sudah ada yang bekerja, tidak ada salahnya dijadikan sebagai kerjaan sampingan. Ya, seperti bisnis sampingan. Ya, misalkan Sabtu Minggu libur ya. Nah, Sabtu Minggu bisa digunakan untuk keluar membuat meeting dengan klien atau bagaimana kan bisa itu. Nah, Sabtu atau Minggu atau Sabtu nanti meeting, oh ini konsep, nah membahas konsep atau membahas apa, nah itu kan bisa, itu sebagai contohnya seperti itu. Jadi jasa-jasa sistem informasi, ya jasa seperti ini ya, jasa sistem informasi itu cukup dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh para ini ya, pengguna sistem informasi. Ya. Contoh misalkan ini ya, contoh saya di Polda Jawa Tengah itu sebagai konsultan, ya konsultan IT. Ya, istilahnya adalah sebagai konsultan IT. Ya, saya sebagai konsultan IT. Ya, saya sebagai konsultan IT untuk aplikasi ya. Jadi aplikasinya adalah aplikasi-aplikasi yang terkait pengolahan data di sana. Nah, di Polda itu IT cukup diperhatikan. Ya, dunia IT itu cukup diperhatikan. Sehingga di sana kebutuhan IT itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga jasa konsultan IT, konsultan sistem informasi ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi awal mula saya bekerja mengajar sambil menjadi konsultan IT itu sejak tahun 2009 2010 ya. 2009 itu sudah mulai ada rekanan yang merekrut saya. Jadi saya kerjanya part time di tempat rekanan itu. Ya, dulu saya juga bekerja part time di bagian IT. Nah, saya kebetulan masih S1 ya, masih S1. Waktu itu belum lulus S2 saya. Lulus S2 saya 2012. Nah, jadi sebagai konsultan IT, kemudian saya sebenarnya awalnya menawarkan jasa membuat sebuah aplikasi sederhana sebenarnya. Bidang usaha potong rambut. Ya, potong rambut. Dia butuh Programnya adalah program kasir yang nanti bisa menghitung stylist atau yang tukang potongnya itu
sudah mengerjakan atau memotong berapa orang. Jadi tiap orang itu nanti dihitung sudah berapa kali dalam satu hari dia bekerja itu sudah berapa kali memotong rambut ya, dalam satu hari memotong, kemudian ada mewarnai, ada ya semacam facial dan lain sebagainya. Itu nanti ada poin. Nah, awal mulanya di situ. Sebelum saya ketemu rekanan itu saya posisi sedang memaintenance sistem. Itu awal 2009. Mulai ada kerjasama dengan rekanan itu 2010-2011 kalau nggak salah. Nah, di situ saya sedang memaintenance sistem. Ya, bapaknya itu datang potong rambut di situ. Nah, tanya, wah sekarang sudah pakai sistem ya, pakai program. Nah, oh ini masnya yang bikin, iya pak. Nah, setelah itu saya dimintai nomor telepon saya dihubungi, suruh datang ke kantornya. Nah, saya datang, oh ternyata mereka bapaknya ini bidang usahanya adalah bidang usaha biro jasa haji dan umroh beserta travel. Ya, di mana ini jalan apa di situ itu ya. Ya arah ke Citarum itu juga kantornya di situ. Nah, Bubaan ya, di dekat Bubaan ya, pom bensin itu yang arah ke Poncol ya. Poncol apa Tawang ya itu ya. Nah, arah ke situ itu kanan jalan, depannya Serabi atau apa itu, Wingko. Depannya Wingko itu ada ruko-ruko. Nah, ruko-ruko itu yang punya bapaknya, ruko-ruko travel, umroh, haji itu yang punya bapak itu. Nah, punya usaha juga, mau buka usaha juga terkait dengan IT. Nah, punya pemikiran meski bapaknya ini juga lulusan IT waktu itu ternyata. Ya, lulusan IT pengen membuat software host dengan cara merekrut orang-orang atau ya seperti saya ya konsultan. Ya, awalnya saya konsultan, tapi di situ akhirnya saya bekerja juga menjadi seorang karyawan. Nah, lama kelamaan akhirnya ya bukannya saya tidak betah ya, karena sistem kerjanya tidak ada satu. Ya, yang menjadi kesalahan saya saat itu adalah saya tidak ada kontrak ya, kayak ikatan kontrak atau seperti apa dengan pihak bapaknya itu. Jadi saya hanya bekerja di situ, terus gaji saya berapa itu pun tidak pasti. Nah, saya punya pikiran, saya ada penghasilan lain di konsultan IT, kenapa tidak saya manfaatkan? Ya, saya akhirnya berjalan sendiri lagi. Ya, pelan-pelan berjalan sendiri. Seiring berjalan waktu ada teman ya bisa saya ajak kerjasama, saya dibantu ya, nanti bagi hasil. Ibaratnya saya yang sudah punya banyak link teman saya ajak, kamu yang bikin program, saya coba untuk yang lobby sana sini. Nah, akhirnya bisa. Nah, kebetulan ada yang menghubungi saya yang melobi, bikin program seperti ini, saya ajak teman saya. Terus sampai masuk di dunia kepolisian itu tahun 2014. Ya, tahun 2014 itu saya mulai ada teman dari kepolisian juga, dosen Akpol, dulu teman satu angkatan S2 saya yang mengajak saya dan dikenalkan dengan
para pimpinan-pimpinan yang ada di Polda. Nah, awal mulanya saya bikin SKCK online itu tadi. Nah, pemikirannya adalah online, SKCK online. Ya, berarti kan kalau berbicara online, oh itu berarti ada aplikasi yang berbasis web. Ya, aplikasinya under web ya, atau web based ya, istilahnya web based. Ternyata tidak. Aplikasi yang saya buat itu menggunakan visual ya, pakai visual basic. Karena memang background saya adalah visual basic dari dulu sampai sekarang itu kalau ada tawaran-tawaran membuatkan program ya, pasti saya akan menunjukkan saya bikinkan pakai bentuk visual ya. Tapi sekarang tidak karena zamannya sudah berbeda. Zaman sekarang ini lebih banyak mengarah ke handphone. Ya, mengarah ke handphone, bisa web ya, yang web ini kan diakses lewat handphone pun bisa ya, lewat handphone bisa. Ya, akhirnya apa? Ya tetap saya kalau ada yang minta program visual ya saya bikinkan. Kalau ada yang minta program under web atau web based ya saya bikinkan. Nah sekarang yang di Polda Jawa Tengah setelah SKCK itu ada yang lain. Nah yang lain-lain ini kebanyakan mintanya adalah web based ya, pakainya aplikasi web, sehingga saya harus membuatkan aplikasi dalam bentuk aplikasi web ya, aplikasi web ya, aplikasinya aplikasi web itu ya, tidak lagi pakai aplikasi ya. Hanya kalau di kepolisian yang hanya pakai visual adalah yang di SKCK, yang di Dit Intelkam. Ya, Dit Intelkam itu seluruh Polres yang dulu saya sempat cerita ini ke teman-teman ya. Ya Polres itu pakai aplikasi visual, sehingga saya harus datang ke Polres ini. Akhirnya kurang efektif. Mereka begitu setelah selesai sosialisasi, laptop atau komputernya waktu itu pada bawa komputer ya, PC-nya itu dibawa ya, jadi CPU-nya itu dibawa, kemudian saya menginstalkan satu-satu. Oh ini CPU untuk operator dari Polres mana. Nah, hanya ada satu Polres Demak, kemudian Polres Kudus, sama Polres Banyumas itu yang saya datangi. Yang lain itu pada bawa ini bawa CPU-nya. Karena untuk simulasi ya Polres Banyumas yang paling jauh dari arah barat, sama yang ke arah timur Polres Demak sama Polres Kudus, dan satu lagi Grobogan. Kita coba 4 Polres ini diinstal, kemudian diuji coba, oh ternyata bisa secara bersamaan ngakses. Nah, datanya dari Polda pun memonitor, oh Polres ini sudah menginputkan. Jadi ada grafiknya. Selama 1 bulan itu Polres mana yang pemohonnya paling sedikit. Nah itu nanti ada monitoring. Nah monitoringnya itu saya tidak menggunakan visual, tapi saya menggunakan aplikasi web based ya, untuk monitoring hasil input datanya itu kita pakai web based. Jadi bisa diintegrasikan antara visual dengan web based, ini bisa diintegrasikan antara aplikasi Android dengan aplikasi web based, ini nanti juga bisa diintegrasikan ya. Yang penting apa? Yang penting ada satu database yang sama. Itu ya, itu yang menjadi gambaran rekan-rekan. Nah nanti ini aplikasinya ini bisa dikembangkan ya, tentunya tidak hanya ini poin-poin atau opsi pilihan menunya. Jadi di bengkel itu banyak ya. Ya. Nah nanti bisa rekan-rekan
ambil contoh ya, bisa ambil contoh di ya, ambil contoh nanti ini di perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang repair itu nanti sama tidak ya. Ya, pasti ada beda, ada perbedaan di situ. Nah, itu ya, ini jadi pertemuan pertama ini nanti saya coba menunjukkan ini. Nah, nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat, nah, nanti silakan. Nah, nanti ini saya kirim ke teman-teman filenya, nanti akses di Classroom ya. Oh ya, tadi masih ada satu yang belum saya jelaskan tadi ya. Estimasi SPK. Nah, ini SPK. Nah, SPK-nya ini kan seharusnya strukturnya bukan integer tapi karakter. Ya, nilainya P atau G. Nah, ini ya. Nah, surat perintah kerja misalkan saya nambah baru. Nah, ini tanggal SPK. Nah, ini nomor SPK itu seharusnya bisa muncul otomatis ya. Setelah memilih tanggal, kita masuk sini. Nah, ini misalkan 00121 ya, SJ SPK SJ bulan 6 SPK ini bulan 7 ya, bulan 7 SPK Rismining 2020. Nah, nomor klaim ini dari asuransi ya, nomor klaim dari asuransi, nomor klaim asuransinya berapa, nah, bengkel asuransinya ya, bengkel asuransinya atau dibengkelkan di mana, misalkan ini ya, alamat, nah, data JTH ini misalkan tidak usah. Nah, ini contoh, ini ada dari nomor polisi berapa ya, nomor pelanggannya itu ya. Ya, misalkan ini ya, tertanggung atas nama pemilik misalkan, atas nama pemilik. Ya, misalkan kerugiannya apa, detail kerugian sesuai dengan kerusakan yang mau diperbaiki ya. Pintu depan kiri ya, pintu depan kiri diperbaiki atau diganti ya. Kalau diperbaiki, nah ini saya batalkan dulu ya. Nah, contoh aja, ini contoh saja, atas nama pemilik. Nah, OR-nya ini 200.000 2 kali. Nah, OR itu biaya ini, biaya asuransinya ya. Pintu depan kiri, nah ini misalkan ya perbaiki
ya, ganti tidak. Nah, jadi hanya perbaiki saja. Sebentar, ini saya tambah aja jumlah karakternya. Jumlah karakternya ini 25. Ini juga 25. Oke. Nah, ini ya. Ya tidak. Nah, saya enter. Ya, kalau tidak berarti kosong ya. Kaca depan, kaca pintu depan kiri. Ya, diperbaiki tidak, ya diganti ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, oke, kita simpan ya. Contoh saja ini, contoh. Nah, kalau mau cetak, ini kita klik, terus kita klik cetak. Nah, ini masih membaca yang ini. Nah, ini ya. Ini masih membaca yang poin pertama. Nah, harusnya ini membaca yang saya pilih tadi ya. Nah, ini masih belum sempurna ya. Karena ini dulu belum yang fix, ini masih yang uji coba. Nah, uji coba. Nah, nanti silakan estimasi. Nah, estimasi nanti ada biaya per item atau per halamannya di sini. Nah, contoh ini ya. Yang estimasi 2013. Wah, ini database-nya masih terbuka, jadi harus tadi ada buka apa tadi masih terbuka, harus di close dulu. Nah, itu nanti diperbaiki ya, itu estimasi. Nanti bisa dikembangkan. Silakan rekan-rekan kembangkan sistem yang nanti saya kopikan ini. Nah, ini ya, cetak. Ya kan, keluar. Oh, total estimasinya totalnya 275. Nah, estimasi ini kan nanti masing-masing, sekali lagi masing-masing perusahaan bengkel itu beda-beda. Nah, begitu nanti pembayaran itu bisa menjadikan ini surat untuk pengeluaran ya. Kalau kita servis ya, servis kendaraan itu kan ada faktur untuk pengeluaran kendaraan. Oh, ini setelah selesai diservis, berarti sebagai bukti bahwa itu kendaraan bisa dikeluarkan atau dibawa pulang. Gitu ya. Baik, ini ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan awal di sini di perkuliahan online kita. Nah, silakan nanti rekan-rekan kembangkan apa yang tadi saya sampaikan. Nanti silakan dikembangkan apa yang saya sampaikan. Nah, ditambahkan kalau ada yang kurang, bisa disempurnakan kalau ada yang kurang sempurna. Itu ya harapan saya, rekan-rekan di sini bisa mengembangkan produk ini untuk ditawarkan atau dijual kembali, silakan ya. Ada yang punya ide mau saya punya teman di bengkel ini, coba saya tawarkan. Nah, siapa tahu bengkel tersebut butuh. Nah, mengenai biaya ya silakan berunding. Rekan-rekan rundingkan biaya pembuatannya berapa, biaya jasa ya, biaya jasa rekan-rekan untuk mengembangkan itu silakan dipikirkan. Itu nanti menjadi nilai jual dari
jasa dan produk yang akan dipasangkan di perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan untuk rekan-rekan bisa mengembangkan ilmunya setelah selesai, apalagi ini sudah masuk di semester 6 dan semester 6 mau masuk ke semester 7 ini. Semester akhir ini perlu banyak konsentrasi di pemrograman. Kalau sistem komputer ya mau bikin alat atau mau bikin apa itu nanti bisa ya. Oh ya, saya ada temen itu tanya ya, mungkin ini bisa jadi gagasan juga, gagasan dan pemikiran dari rekan-rekan ya. Dari meteran PDAM itu kan selama ini menghitungnya kan masih menggunakan manual, pengecekannya masih menggunakan jasa orang. Nah, teman saya itu ada rekanan yang ingin membuat sebuah gagasan bahwa meteran PDAM ini menggunakan sistem ya. Ya, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk membuatkan ini ya, mungkin di PDAM atau apa bahan penelitian silakan ya. Jadi otomatis nanti akan melakukan informasi ya, mengirim informasi. Jadi tiap tanggal berapa itu nanti langsung tiap tanggal sekian langsung keluar habis sekian kubik dalam jangka waktu mulai dari tanggal pencatatan itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa akhir pencatatan ya, dari tanggal pencatatan itu nanti akan mengeluarkan nilai habis sekian kubik, jadi sekian kubik dikalikan harga atau biayanya itu berapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti bisa rekan-rekan kembangkan seperti itu ya. Ini ide saja, ide. Kalau misalkan punya ide yang lain bisa mau dibuat SMS atau langsung ngirim ke pelanggannya, SMS gateway ke masing-masing pelanggan. Karena di meteran itu kan ada kodenya. Nah, kode meterannya itu pastinya milik tiap-tiap pelanggan di rumah-rumah itu. Ya. Itu. Jadi menjadi sebuah ide gagasan, nanti bisa teman-teman kembangkan ide tersebut. Itu ya. Ya, ini tambahan sekilas saja. Ya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.